Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada pagi hari ini. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kepada Ibu Penetua Yemita Murni sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 1 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian kita pada hari ini. Bapak Penetua Mardi Ampung SPD yang akan memainkan keyboard atau mengiringi musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Kepada Ibu Penetua Esterlina dan Saudari Astriani Yurinsia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kepada Bapak Agustinus Mail selaku petugas operator sound system. Kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir, baik itu mengikuti ibadah di gereja maupun yang akan mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan ibadah kita ini boleh berkenan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berita Jumat hari ini Minggu 19 Oktober 2025. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025, waktu pukul 08.30 atau jam setengah 9 pagi. Petugas mimbar seksi pelayanan Bapak, Pendeta pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, liturgus Bapak Diakon Didianto M. Bagus, song leader Bapak Juliantara Kaharap dan Bapak Penetua Yonatan SPT. Untuk pemain keyboardnya Bapak Diakon Budi Alpianto SPD. Kita menggunakan tata ibadah hari reformasi dan hari Bapak GKE. Untuk nas pembacaan nanti diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 18 sampai 23. Untuk khotbah 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kita menggunakan bahasa Indonesia, nyanyian KJ PKJ dan NKB. Untuk berita keuangan baik itu pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita Jumat yang sudah kami bagikan. Di situ ada keuangan yang masuk dan keluar. Jadi Bapak Ibu bisa melihat keadaan kas jemaat kita untuk kita bisa saling memperhatikan keadaan keuangan majelis kita. Dan berita keuangan yang baru masuk hari ini, yang pertama dari sekolah hari Minggu kolekte sebesar Rp84.000, persembahan syukur dari Sabtono Rp100.000, persembahan syukur ulta yang ke-22 tahun dari Clarissa Oktaviani sebesar Rp200.000, persembahan syukur ulta yang ke-54 dari Erma Nur Repila sebesar Rp100.000, persembahan syukur dari Bapak Kristopel yang ke-65 tahun sebesar Rp100.000. Itu keuangan yang baru masuk pada pagi hari ini. Dan berita-berita yang lain-lainnya, yaitu yang pertama berita kebaktian rumah tangga atau lingkungan. Untuk di lingkungan 1 kosong, dan untuk di lingkungan 2 itu atas permintaan keluarga itu diundurkan sementara, dan untuk di lingkungan 3 itu juga kosong.
akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa atau SPB yaitu pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 waktu pukul 18.00 atau jam 6 sore tempat gedung gereja Betania GKI Barimba. Petugas liturgus Bapak Penetua Iin Ersanden, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, untuk pemain keyboard Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, song leadernya Bapak Penetua Yonatan SPT, diundang bapak-bapak Jemaat GKI Barimba untuk kita bisa hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah SPPR minggu ini kosong. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025 pukul 18.00 atau jam 6 sore tempat gedung gereja Betania GKI Barimba. Liturgus dari Meisa Apriliani, doa syafaat Jessiper Septario, doa persembahan Aprilino Kevin Joy, pendamping Ibu Pendeta Desi Natalia STH. Metodenya kita menggunakan khotbah dan diundang remaja pemuda Jemaat Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah SPPR yaitu hari Sabtu tanggal 25 Oktober 2025. Kelompok dari Ibu Heni Andre Perdiawan, Ibu Sri Jayawanti dan Atilui. Ibadah dilaksanakan di tempat rumah Ibu Atilui lingkungan pelayanan 3. Waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore. Liturgus Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH. Song leader Ibu Herlina Wiuda. Untuk pemain keyboard Bapak Penetua Mardi Ampung SPD. Diundang kepada semua ibu-ibu Jemaat GKI Barimba atau SPPR untuk hadir pada ibadah tersebut. Bapak Ibu akan kami sampaikan, kami dari MPH Majelis Jemaat yang ada rencana untuk melaksanakan ibadah syukur. Ibadah syukur ini yaitu yang untuk dilaksanakan di bulan Desember 2025. Jadi pada bulan Desember maksudnya itu kami persilahkan Bapak Ibu Sidang Jemaat untuk memberitahukannya atau melaporkannya agar nantinya kami MPH Jemaat bisa menyusun jadwalnya yang sudah masuk dan nantinya kami akan menyusun petugas-petugasnya, yaitu Bapak Ibu bisa melapor langsung kepada Ketua Majelis Jemaat, kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH, atau bisa juga langsung kepada Wakil Ketua 1 Bidang Pelayanan Bapak Penetua Mardi Ampung SPD, atau bisa juga langsung kepada pengurus lingkungan pelayanan masing-masing. Kami persilakan nanti Bapak Ibu kalau ada rencananya di bulan Desember ya untuk melaporkan rencana tersebut. Akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia, yaitu Kris Yadi, anak dari Bapak Riamianto dan Ibu Laweni dengan Desi Adelin Natalia Gurun, anak dari Bapak Yudrianus Ogurun dan Ibu Yuane, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 November 2025 waktu pukul 10 pagi tempat Gereja Betania Barimba. Itu berita Jumat untuk kita hari ini. Ada 2 buah undangan dan pemberitahuan. 1, undangan kebaktian KPB Komisi Pelayanan Bapa di bulan Oktober ditujukan kepada SPB Jemaat sekawasan Resort GKI Kapuas Seberang, yaitu Sakapinang, Hampatung, Dahirang, Barimba, Sungai Pasah, Galilea, Tamban Luar, Yahya Kolom Tengah, dan Jemaat Sidorejo. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang seluruh anggota seksi pelayanan Bapa SPB sekawasan Resort Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam ibadah Komisi Pelayanan Bapa Resort GKI Kapuas Seberang sekaligus
perayaan Hari Reformasi Bapa dan Hari Bapa GKI tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 24 Oktober 2025 pukul 15.30. Tempat ibadah SPB Jemaat Galilea Tamban Luar. Petugas KPB Resort GKI Kapuas Seberang, Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Lisa Arianti STH. Agenda tambahan, penyampaian program panitia Natal KPB tahun 2025. Untuk itu kami mengharapkan kehadiran seluruh anggota KPB dalam ibadah tersebut serta dapat menyiapkan puji-pujian dari masing-masing SPB. Demikian undangan ini disampaikan atas perhatian dan kehadirannya. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Barimba 18 Oktober 2025. Pengurus Komisi Pelayanan Bapak Resort GKI Kapuas Seberang, Ketua Justitinu, Sekretaris Kartono, mengetahui MPH Jemaat Resort GKI Kapuas Seberang, Ketua Ibu Pendeta Oktavianti STH. Itu undangan kebaktian KPB. Dan pemberitahuan pencarian dana dari Natal Jemaat GKI Barimba. Saya akan bacakan demikian. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GKI Barimba di tempat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan surat ini kami dari Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2025 memberitahukan sehubungan dengan pencarian dana Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2025 sesuai dengan hasil rapat Panitia Natal pada tanggal 3 September 2025. Maka salah satunya akan diadakan lelang yang akan dilaksanakan pada Minggu 26 Oktober 2025 pukul 8.30 sampai selesai. Tempat Gedung Gereja Betania Barimba, acara pencarian dana lelang. Besar harapan kami kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari atau donatur atau simpatisan Jemaat GKI Barimba dapat berpartisipasi dalam pencarian dana Natal Jemaat tahun 2025. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Barimba 19 Oktober 2025, Panitia Natal Jemaat GKI Barimba 2025, Ketua Juni Kristanto, Sekretaris Freddy Nugraha. Itu pemberitahuan untuk kita. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah liturgi yang kita gunakan pada hari ini, yaitu tata ibadah hari Minggu Gereja Kalimantan Penggelis bentuk ketiga. Sementara para pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 8. Kita nyanyikan bait 1 dan baitnya yang kedua. Nanti pada bait yang kedua Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Bukalah gapura indah. Agar aku bahagia.
ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu dan kepada saudara juga. Silakan duduk. Kita sambut khotbah dan salam tadi dengan menyanyi memuji nama Tuhan dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 282, baitnya yang pertama hingga yang ketiga. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang pada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Mari kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau dengan rela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini, genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci,
supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah Allah, bahwa kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE, yaitu dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 27 sampai ayat ke-34 dengan perikop Perjanjian Baru yang berbunyi demikian. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yehuda dengan benih manusia dan benih hewan. Maka seperti tadinya, aku berjaga-jaga atas mereka untuk mencabut dan merobohkan, untuk meruntuhkan dan membinasakan dan mencelakakan. Demikian juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengejar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian pembacaan Alkitab.
Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 425 bait pertama hingga bait yang ketiga. Berkumandang suara dari seberang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini dari kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Kami pun juga mengimani setiap perkataan yang diperdengarkan kepada kami dan juga mampu untuk melakukannya. Berbicaralah melewati hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat 17 dengan judul Iman bertumbuh
dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita pada pagi hari ini di situ diberi judul Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Saya mengawalinya dengan memahami tentang bagaimana diri kita sebagai manusia secara fisik. Ketika kita berbicara tentang bertumbuh atau pertumbuhan. Nah, saudara-saudara terkasih, di dunia ini semua orang secara fisik mengalami proses pertumbuhan. Dimulai dari kecil sampai dewasa mengalami proses pertumbuhan. Dengan ditandai dengan tinggi badan yang semakin bertambah, postur tubuh, rambut yang bertumbuh, usia juga semakin bertambah, dan lain-lain. Itu yang kita rasakan secara fisik. Dan pertumbuhan jasmani kita ini itu terjadi karena seiring dengan berjalannya waktu. Mulai dari manusia itu lahir, bayi, sampai ia menginjak remaja dewasa. Itu terjadi karena seiring berjalannya waktu. Tetapi saya mau mengajak kita untuk memahami, membandingkan dengan pertumbuhan rohani. Bagaimana dengan kehidupan rohani? Kalau tadi pertumbuhan secara jasmani, kita bertumbuh seiring berjalannya waktu. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan kehidupan rohani? Bapak Ibu, kehidupan rohani tentu berbeda dengan pertumbuhan secara jasmani. Sebab kehidupan rohani itu mestinya juga mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhan rohani itu terjadi bukan karena waktu. Tetapi pertumbuhan secara rohani ini adalah karena kemauan dan ada faktor pembentukan. Karena kemauan dan ada faktor dibentuk, sehingga pertumbuhan rohani itu menjadi pertumbuhan rohani yang baik karena faktor kemauan dan pembentukan. Misalnya, banyak orang Kristen yang sudah mengatakan dirinya lama sebagai orang Kristen, lama percaya. Statusnya
tetapi ia masih terlihat seperti, katakanlah rohaninya kekanak-kanakan. Jadi dewasanya pertumbuhan rohani seseorang itu tidak tergantung usia. Ada orang yang muda tetapi ia memiliki kedewasaan. Ada orang juga yang tua tetapi masih kekanak-kanakan. Dan itu dilihat dari karakternya, apa yang ia tunjukkan. Misalnya kalau kita kekanak-kanakan, anak-anak, sepertinya anak-anak ini misalnya mudah marah atau mudah tersinggung, apalagi menyalu wanitalah. Namun menyalu anak uluhan tahu itah mano nggak tahu menyalu bakas maka balik ya tahu lah ya, cepat menghakimi atau sulit mengampuni ya, bukankah itu kekanak-kanakan? Nah, padahal Tuhan menghendaki kita menjadi dewasa tidak saja secara fisik seiring usia, seiring waktu, tetapi juga memiliki kedewasaan secara rohani. Bukan hanya dengan rajin ibadah, tapi matang dalam karakter, kuat dalam iman, kuat dalam iman. Rasul Paulus menulis surat ini kepada Timotius, yang ia katakan Timotius ini adalah anak rohaninya, untuk mengingatkan Timotius dan juga dalam ia menjalani pelayanannya, mengingatkan tentang pertumbuhan rohani ini, pertumbuhan iman seseorang ini bukan terjadi secara otomatis. Bukan terjadi secara otomatis. Artinya orang yang baru mengenal Kristus langsung bertumbuh secara rohani. Apalagi yang lama mengenal Kristus belum tentu bertumbuh secara rohani. Karena itu pertumbuhan rohani ini harus dijaga, dibentuk, dan juga mengalami ujian di dalamnya. Sehingga dalam bagian nas ini Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius faktor-faktor yang bisa membuat seseorang itu mengalami pertumbuhan secara rohani, pertumbuhan iman. Ia katakan yang pertama, Paulus mengingatkan bagaimana dirinya yang bisa memberikan contoh dampak kepada Timotius. Ia katakan di ayat 10 di sini dan 11, engkau telah mengikuti ajaranku, kata Paulus, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Kemudian ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia, di Ikonium, di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Artinya di sini Paulus mengingatkan bahwa pertumbuhan iman seseorang itu tidak lahir dari banyaknya pengetahuan yang ia miliki, banyaknya seminar-seminar mungkin yang ia ikuti, tetapi yang pertama adalah dari keteladanan. Dari keteladanan. Timotius bertumbuh dalam iman. Kita ingat beberapa minggu yang lalu, pertama keteladanan yang ia dapatkan dari nenek dan ibunya. Kemudian juga Paulus mengingatkan keteladanan itu juga bagaimana Timotius bertumbuh karena ia melihat secara langsung kehidupan bapak rohaninya, yaitu Paulus. Bagaimana ia menghadapi penderitaan, tetap sabar, tetap mengasihi, tetap setia. Di situ Paulus menunjukkan bagaimana ia berusaha memberikan contoh, memberikan keteladanan. Injil yang ia beritakan tidak hanya sekedar kata-kata yang keluar dari mulut, tetapi menghidupi Injil itu melewati contoh teladan. Artinya pertumbuhan iman sejati dimulai ketika kita memiliki figur hidup yang mencerminkan Kristus. Itulah sebabnya gereja memerlukan teladan, bukan hanya pengajar. Kalau pengajar mudah mengajar,
Lalu cukup sampai di situ. Jemaat akan lebih cepat bertumbuh bukan karena banyaknya teori atau khotbah dengan kata-kata yang indah dan memukau yang menyenangkan telinga. Tidak hanya itu, tapi karena melihat ada teladan yang ia lihat. Siapa yang memberikan keteladanan itu? Para pemimpin, gembala, semua yang melayani di gereja. Bahkan kita juga di tengah-tengah keluarga adalah seorang pemimpin bagi keluarga, yang sekiranya kita sebagai pemimpin dapat memberikan keteladanan. Gereja yang dapat hidup dalam kasih, dalam kesabaran dan konsisten terhadap iman, memberikan keteladanan. Terutama skop yang kecil adalah keluarga. Seorang anak akan melihat, akan mendengar apa yang ada di sekitarnya itu dari orang tua. Kita juga dalam gereja, pendeta, gembala, penatua, diakon, semua yang terlibat melayani, kita dipanggil menghidupi Injil itu tidak saja melalui kata-kata, tetapi memberikan keteladanan. Elak bayak arek pander kuan ulu, tapi ulu payah pambelu makia, sikap hidup makia. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor yang bisa membuat seseorang mengalami pertumbuhan iman. Paulus mengatakan penderitaan itu juga adalah bagian yang menentukan faktor pertumbuhan. Ayat 12 sampai 13 dalam nas ini. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kata beribadah di sini dalam teks aslinya Yunani eusebos, artinya hidup saleh, taat, penuh hormat kepada Allah. Dan kata aniaya dalam teks Alkitab ini diotesetai, artinya ditekan, dikejar, dipersekusi. Jadi Paulus berkata hidup benar akan selalu diuji. Tidak heran orang Kristen akan mengalami banyaknya penderitaan, karena penderitaan itu bagian ujian. Apakah seseorang itu memiliki iman yang kuat atau tidak? Mengapa Tuhan izinkan penderitaan? Karena tanpa tekanan, iman tidak pernah menjadi kuat. Seperti pohon yang akarnya menembus batu karena angin bertiup, iman pun bertumbuh justru karena badai hidup. Penderitaan bukan tanda Tuhan itu jauh, tapi tanda Tuhan sedang mematangkan iman kita. Jadi kita dibawa yang kedua untuk memiliki nilai pandangan positif terhadap penderitaan. Bukan sesuatu yang negatif, tetapi mari kita belajar menerima setiap penderitaan dengan sukacita, dengan berpandangan bahwa ini adalah bagian untuk mendewasakan hidup kita. Kita bersyukur mungkin hari ini kita punya masalah, tekanan-tekanan hidup yang berat. Tetapi bukankah kita boleh ada saat ini karena kekuatan dari Tuhan? Di masa-masa yang telah lewat kita telah mengalami banyak hal. Puji Tuhan kita lewati itu. Artinya sudah lolos kita. Masa untuk ke depan kita tidak mampu lagi, kita menyerah? Bukankah di masa yang lalu kita mampu? Yang ketiga, faktor yang bisa menjadi hal yang dapat membawa pertumbuhan iman. Ayat 14 sampai 17. Tetapi engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini, sebab sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Artinya pertumbuhan rohani tidak mungkin terjadi jika kita tidak berakar pada firman Allah. Banyak orang yang mau bertumbuh tapi jarang buka Alkitab, jarang membaca Alkitab dan merenungkan.
Sehingga tak ayal ketika banyak ajaran-ajaran di luar sana yang Bapak Ibu temui, padahal ajaran itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, langsung ditelan saja. Karena apa? Karena kita tidak memahami Alkitab firman Tuhan kita sendiri. Karena itu firman Tuhan, Alkitab, mesti harus kita baca, kita renungkan, kita hayati berulang-ulang. Supaya apa? Ketika ada ajaran-ajaran yang akan kita terima, kita akan tahu, oh ini tidak benar, ini salah. Karena apa? Saya tahu isi Alkitab, firman Tuhan yang telah saya dengar. Karena itu firman itu pupuk rohani. Paulus menegaskan, kenapa firman Tuhan penting? Ayat 16 dalam nas ini Bapak Ibu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu maksudnya firman Tuhan, memang bermanfaat. Memang bermanfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama dikatakan mengajar. Kemudian yang kedua, menyatakan kesalahan. Bara kue hitah ketawa, mana kau teh salah, mana kau teh berdosa. Bara Alkitab, bara firman Tuhan. Berzinah itu dosa dari mana? Dari Alkitab sudah jelas. Tuhan katakan, menyatakan kesalahan. Kita tahu apa yang kita lakukan ini salah dari firman Tuhan. Yang ketiga, fungsi firman Tuhan, memperbaiki kelakuan. Setelah tahu kita salah, oh elah menampak talu gawi jita endai, membetulkan arah hidup. Dan yang keempat, manfaat firman Tuhan, mendidik dalam kebenaran, membentuk kita memiliki karakter Kristus. Figur yang utama adalah Yesus Kristus. Jadi firman bukan hanya dibaca, tapi dihidupi. Karena pertumbuhan iman bukan soal tahu banyak tentang isi Alkitab, tetapi taat dengan penuh menjalani firman Tuhan. Sombong ye kwa, aku tuh mensanan arepku kwa. Jadi pirek kali aku tuh membaca Alkitab, hafalku uras nas Alkitab, tapi tidak menghidupinya firman Tuhan itu, membuat pada kesombongan rohani. Jadi firman Tuhan yang dibaca hendaknya juga kita hayati dan membawa perubahan karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Dan yang keempat, pertumbuhan teruji juga melalui perbuatan baik. Ayat 17, supaya tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tujuan akhir semua pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman kita bukan supaya kita terlihat terkesan rohani banget, tapi supaya kita bermanfaat. Karena itu kalimat perbuatan baik di sini berarti tindakan nyata yang membawa kebaikan bagi orang lain. Kristen yang dewasa bukan hanya hafal ayat, tapi menjadi berkat. Ia tidak sibuk mencari pujian, tetapi membangun sesama. Ia tidak hanya tahu firman, tetapi ia mau menjadi saluran firman Tuhan itu sendiri. Pertumbuhan sejati terlihat bukan di ruang ibadah, tapi di jalan kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih, ada seorang petani menanam 2 pohon di depan rumahnya. Satu di tempat teduh, satu di tempat terbuka yang sering tertiup angin. Beberapa tahun kemudian datanglah badai yang besar. Pohon yang di tempat teduh tumbang. Tapi pohon yang di tempat yang terbuka tetap kokoh berdiri. Mengapa? Karena akarnya terlatih melawan tekanan. Demikianlah kehidupan kita orang Kristen. Kita bertumbuh bukan di zona nyaman, tapi di zona tantangan.
Tuhan izinkan angin badai supaya akar iman kita menembus lebih dalam. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, mengakhiri bagian khotbah kita hari ini, pertumbuhan Kristen bukan hasil kebetulan, melainkan hasil dari yang pertama teladan, yang kedua ketekunan dalam penderitaan, yang ketiga ketaatan pada firman, dan yang keempat kesiapan untuk berbuat baik. Kalau semua ini berjalan bersama, maka kita tidak sekedar tumbuh. Pohon yang kita tanam, pohon buah yang kita tanam, yang kita inginkan itu apa? Buah. Kalau sekedar tumbuh, pohon hanya untuk sesaat saja, tidak ada manfaat kalau pohon buah. Tetapi yang kita inginkan adalah berbuah. Itu yang Tuhan kehendaki. Tidak sekedar bertumbuh, tetapi kita boleh berbuah dalam Kristus, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman-Mu tadi. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua, memampukan kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang mengalami pertumbuhan rohani sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Kami berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah demi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu ya Tuhan. Karena itu kami mau mengandalkan Tuhan saja dalam proses pertumbuhan iman kami, agar Tuhan mengiringi di dalamnya, sehingga kami boleh menjadi seorang pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Pada hari ini kami mengucap syukur kepadamu. 1 minggu yang telah kami lewati, kami ada dalam berkat kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan hari-hari yang telah kami lewati, ada banyak hal yang kami rasakan, kami hadapi, tantangan, kesulitan, bahkan juga kebahagiaan, suka dan duka perjalanan hidup kami. Tuhan selalu ada di dalamnya. Kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami di masa yang akan datang. Karena itu kami mau mengalaskan perjalanan hidup kami di masa yang akan datang, di minggu-minggu, di hari-hari yang akan kami lewati ke depan, hanya dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Sebab kami yakin Tuhan memelihara kami dan tidak meninggalkan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami dari segala kesalahan dosa yang kami lakukan. Biarlah kami disucikan oleh Tuhan, sehingga Engkau dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau berkenan mendengarkan seruan permohonan doa kami pada saat ini. Bahkan berkenan mau menjawabnya menurut cara dan waktu Tuhan saja. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Ya Bapa, kami serahkan sekalian kami, segenap pribadi-pribadi kami saat ini yang beribadah kepadamu, baik di rumah-Mu yang kudus ini, maupun juga warga jemaat-Mu yang beribadah dari rumahnya masing-masing saat ini secara live streaming. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menilik setiap pribadi kami yang datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan hidup kami, dengan segala perasaan-perasaan yang kami rasakan saat ini. Tuhan menilik hati kami. Tuhan memberikan hati yang penuh dengan damai sejahtera bagi kami.
Sehingga dengan damai sejahtera Kristus, apapun pergumulan, tantangan, kekhawatiran yang kami hadapi, tidak membuat kami kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, hadirlah Tuhan juga di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami, bahkan juga segala usaha, pekerjaan kami, juga rencana-rencana hidup kami. Tuhan Allah mengetahui apa yang kami perlukan dalam hidup kami, bahkan juga ketika kami di tengah-tengah keluarga bekerja untuk bisa menghidupi anak-anak kami, memberikan yang terbaik bagi generasi-generasi kami. Kami yakinnya Bapa, setiap hal yang boleh kami kerjakan yang berkenan di hati Tuhan, di situ Tuhan memberkatinya, memberikan kami rejeki yang melimpah. Kami tidak berkekurangan, tetapi kami berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan kami tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang terus memberi berkat bagi kami. Mampukanlah kami di tengah keluarga sebagai orang tua bagi anak-anak kami. Kami dapat memberikan teladan bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami. Teladan iman, membawa mereka untuk mengenal Kristus dan membawa mereka untuk mengalami pertumbuhan iman yang semakin kuat di dalam Kristus. Ya Bapa, Roh Kudus Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukannya. Demikian juga Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, anak-anak muda kami yang saat ini dalam masa tumbuh dan kembangnya. Kiranya mereka dapat bertumbuh dengan baik dan sehat. Mereka saat ini berjuang untuk meraih impian dan cita-cita, duduk di bangku pendidikan. Kiranya mereka diberikan semangat belajar, berjuang untuk masa depan, dan bertekun di dalam iman, sehingga mereka juga menjadi pribadi yang tidak mudah putus asa, tetapi mereka terus berjuang dalam hidup dengan kekuatan Tuhan sendiri, menjadi anak yang takut kepada Tuhan, dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Sehingga Bapa, kami yakin anak-anak kami terus dipelihara oleh Tuhan. Bahkan masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Engkau merancangkan masa depan bagi generasi-generasi kami yang sukses dan berhasil, sehingga mereka juga dapat memberikan kebanggaan, membawa nama harum keluarga, dan lebih-lebih membanggakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi para orang tua kami yang sudah lanjut usia, tentu dengan banyak keterbatasan, kelemahan mereka secara fisik karena faktor usia. Namun Tuhan akan terus memelihara mereka di masa tua, memberikan hati yang bersyukur, bahkan juga mendekatkan diri kepada Tuhan di masa tua mereka. Allah Bapa di sorga, kami juga menyerahkan warga jemaat-Mu, secara khusus jemaat GKE Barimba. Berkati jemaat di tempat ini, berkatilah persekutuannya. Biarlah persekutuan di tempat ini semakin kuat, hidup dalam kasih, hidup dalam kebersamaan, dan mendukung satu dengan yang lain. Jauhkan di antara kami segala hal yang ingin merusak persekutuan kami. Pakailah kami hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta, penetua diakon, guru sekolah minggu, siapapun yang terlibat dalam pelayanan di gereja, di jemaat. Kami yakin setiap pelayanan kami tidak pernah sia-sia, tetapi buah Injil itu akan kami lihat melewati pelayanan kami, dan jemaat-Mu semakin diberkati melewati pelayanan itu. Dan Tuhan memampukan kami untuk melaksanakan tugas dan pelayanan, agar kami tetap setia, tetap bersemangat, tidak tawar hati, tetapi sungguh memberi diri kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk jemaat. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit. Jamahan Tuhan terjadi untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakitnya, yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun juga yang terus berobat saat ini ya Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka di pergumulan mereka menghadapi
sakit penyakit di dalam tubuh mereka. Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami, yaitu Ibu Alminah, orang tua dari Ibu Estu Nerimah yang saat ini dirawat, dan juga Ibu Mili Lanca yang saat ini dirawat di rumah sakit. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesembuhan melewati pengobatan yang mereka terima, melewati dokter, melewati obat-obatan, melewati makanan minuman. Semua itu dipakai oleh Tuhan untuk mereka boleh menerima kesembuhan dan kepulihan. Dan juga Tuhan berkenan memberikan hikmat, kesabaran, dan juga berkat bagi seluruh anggota keluarga yang mendampingi orang tua kami ini yang dalam keadaan sakit. Kiranya mereka tetap sehat, tetap kuat, sehingga dapat dengan maksimal mendampingi, merawat orang tua yang dalam keadaan sakit. Bapa di sorga, pada saat ini pun kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang tengah mencari pekerjaannya, yang tengah mencari pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, indah pada waktunya. Mereka yang terpenjara, mereka yang berduka cita, Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan. Mereka yang tengah menantikan keturunan di dalam rumah tangga, Tuhan juga akan beri yang terbaik menurut cara Tuhan dan waktu Tuhan. Demikian kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Oktober ini. Pertama, kami berdoa bagi Clarissa Oktaviani yang berulang tahun ke-22. Kami berdoa bagi Ibu Erma Norrepila yang berulang tahun ke-54. Kami berdoa bagi Bapak Kristopel yang berulang tahun ke-65. Terima kasih Tuhan, pertambahan usia adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi kami, secara khusus bagi saudara-saudara kami ini pada bulan ini. Kiranya dengan pertambahan usia semakin bertambah berkat Tuhan, hikmat Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Tuhan memberikan kepada mereka kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Tuhan juga memberikan kesuksesan dan keberhasilan dalam segenap rencana, impian, dan harapan. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang, kembali saudara-saudara kami boleh menikmati pertambahan usia kembali. Artinya Tuhan terus memelihara mereka. Terima kasih Bapa atas berkat Tuhan ini. Kami berdoa bagi keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami, memakai para pemimpin kami, memberikan kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan, agar dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana, sehingga kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian boleh kami nikmati dan kami rasakan di berbagai bidang. Dan hidup kami boleh merasakan sukacita tinggal di negeri kami sendiri. Bapa di sorga, kami juga warga jemaat adalah bagian warga masyarakat. Kiranya kami juga turut ambil bagian, memberikan kontribusi yang terbaik untuk pembangunan dimanapun kami tinggal dan berada. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di sorga. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat
nomor 127 bait pertama hingga bait yang ketiga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. PKJ nomor 127. Sekarang ada kesempatan untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun nas yang menjadi pengantar persembahan kita terambil di dalam Mazmur pasal 96 ayat 7 hingga ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam kasih penyertaan Tuhan kami selalu dalam keadaan selamat dan beroleh hidup. Karena berkat Tuhan kami memperoleh rezeki kehidupan, usaha dan pekerjaan kami, tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan berkati. Pada saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bersama itu pula kami ingin mempersembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 100 bait pertama dan seterusnya sampai persembahan kita selesai kita kumpulkan. NKB nomor 100, Rindukah Engkau.
marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, arahkanlah seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.